Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 9 ya. Bab yang ke-11 yaitu materi menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah memahami kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Oke, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan garis dulu ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Nah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna, sesungguhnya kami, khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dengan melihat ayat ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Jadi dalam Islam itu, hubungan antara manusia itu hanya sah itu apabila dari laki-laki dan perempuan. Dan jenis kelamin pun hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Oke, kita lanjutkan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, bersuku-suku, lita'arafu. Nah, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah menciptakan manusia itu beragam. Apakah itu beragam sukunya, beragam bangsanya. Kita mengenal ada orang Eropa, ada orang Afrika, ada orang Asia, yang secara penampilan fisik tentu saja mereka sangat berbeda ya. Ada yang putih, tinggi, rambut pirang, kemudian ada yang rambutnya gelap, keriting ya. Kemudian ada orang Asia juga yang matanya sedikit sipit ya, rambutnya lurus. Nah, Allah menciptakan manusia itu dengan penuh keragaman. Kemudian dari situ, dari bangsa yang berbeda, ada juga suku-sukunya yang berbeda. Misalkan seperti di Indonesia ada Jawa, Sunda, ya, Dayak, Aceh. Nah, macam-macam. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk keragaman. Nah, kemudian perbedaan ini lita'arofu, agar manusia itu bisa saling mengenal. Maka perbedaan itu akan menciptakan persatuan. Jadi dengan berbeda, maka kita bisa bersatu. Kehidupan itu menjadi dinamis dan indah. Dengan berbeda, maka kita bisa mengenal orang lain, bisa mengenal bangsa lain, bisa mengenal suku lain, kebudayaan yang beragam. Maka sangat penting toleransi, karena keragaman itu memang sengaja diciptakan Allah untuk membuat kehidupan yang dinamis, kehidupan yang indah ya. Bahkan dengan perbedaan itu bisa saling mengisi di antara kita. Nah, kemudian inna, sesungguhnya akramakum, yang paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Jadi yang keempat, kesimpulan yang keempat adalah Allah itu hanya melihat ketakwaan manusia. Jadi Allah tidak melihat bentuk fisiknya. Apakah fisiknya itu cantik, ganteng, bukan ya. Apakah dia orang kaya, orang miskin, bukan. Atau keturunan raja, keturunan rakyat jelata, tidak. Nah, yang Allah lihat itu adalah ketakwaan. Jadi semakin dia taat kepada Allah, semakin dia menjauhi larangan Allah, maka itulah yang menjadi dasar kemuliaan manusia di sisi Allah. Nah, yang kelima, innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha teliti. Jadi Allah menciptakan perbedaan itu karena Allah lebih mengetahui bahwa dengan perbedaan itu sesuatu akan menjadi lebih baik. Allah maha tahu dan Allah maha teliti. Jadi Allah tidak mungkin memiliki kesalahan dalam penciptaan manusia yang beragam tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an rafa'ahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Maka diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimarfu'kan kepada Nabi
Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Allah hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa Allah tidak melihat rupa, harta, tetapi Allah melihat amal kebaikan kita, kemudian apa yang tersimpan di dalam hati kita. Dan ada hadis yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka melalui hadis ini kita mengetahui bahwa yang pertama, mukmin dengan mukmin itu harus membentuk suatu ikatan, namanya adalah ukhuwah Islamiyah. Kemudian mukmin dan mukmin yang lain ibarat satu bangunan. Kalau bangunan itu kan ada atap, ada dinding, ada lantai. Nah, perbedaan-perbedaan ini akan saling menguatkan antara umat Islam, seperti itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum.